dengan NIM 213304010250. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini akan menyampaikan topik kelima dengan judul Teknik Dokumentasi dan Penyusunan Sistem pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Tua Samosir SPD MSI. Yang pertama, teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa who, what, where, why, how, of, penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. Sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan dokumentasi sistem dan subsistem yang berkaitan. Teknik sistem penting bagi auditor intern dan ekstern, serta para personel sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Teknik sistem juga digunakan oleh akuntan yang melakukan pembuatan sistem, baik secara intern bagi perusahaannya maupun secara ekstern sebagai seorang konsultan. Dengan demikian, seorang akuntan harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk mendokumentasikan sistem dalam bentuk grafis. Untuk menganalisis sebuah sistem, maka diperlukan desain teknik dokumentasi yang akan digunakan secara rutin oleh seorang desainer dan auditor sistem oleh tenaga akuntan. Sedangkan dokumentasi itu sendiri meliputi bentuk naratif, bagan alir atau flowchart, diagram materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Informasi ini meliputi siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data dimasukkan, diproses, disimpan, menghasilkan informasi, serta bagaimana mengendalikan sistem. Salah satu alat yang sering digunakan untuk mendokumentasikan sistem adalah diagram arus data dan bagan alir atau bagan alir dokumen, bagan alir sistem, bagan alir program. Alat ini dilengkapi dengan deskripsi naratif sistem, yaitu penjelasan bertahap mengenai komponen dan interaksi sistem, pemodelan sistem berbasis data, rekod akuntansi dalam sistem berbasis komputer disajikan. Peran teknik dokumentasi. Peran teknik dokumentasi sebenarnya tergantung dari jenis pekerjaan. Teknik dokumentasian memiliki peranan penting dalam hal berikut ini. 1. Sebuah sistem beroperasi dapat terbaca dari dokumentasi yang tersedia. 2. Dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dokumentasi sistem pengendalian intern dan data penetapan apakah sistem tersebut memenuhi kebutuhan perusahaan. A. Diagram arus data atau data flow diagram atau DFD. Sebuah data flow diagram secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan
serta mendesain. Sistem yang baru tidak ada cara standar dalam menyusun DFD karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya, DFD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. DFD disusun dengan menggunakan 4 simbol utama, yaitu berikut simbol diagram arus data. Simbol nama penjelasan, nama sumber dan tujuan data. Penjelasannya, karyawan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem diagram dengan kotak. Yang kedua, namanya arus data. Penjelasannya, arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan anak panah. Yang ketiga, penyimpanan data. Penyimpanan data digambarkan dengan 2 garis horizontal atau paralel. Yang berikutnya, proses transformasi. Penjelasannya, proses yang mengubah data dari input menjadi output digambarkan dengan lingkaran. Yang kedua, bagan alir atau flowchart. Bagan alir merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk mengurangi prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan alir data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, antara lain, yang pertama, input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Yang kedua, processing, yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data dengan komputer atau manual. Yang ketiga, storage, yaitu simbol yang digambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Yang keempat, lain-lain simbol yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Simbol bagan alir. Simbol, nama, dan penjelasan. Simbol pertama dengan nama dokumen. Penjelasannya, sebuah dokumen atau laporan dokumen dapat dibuat atau dicetak oleh komputer. Yang kedua, dengan nama dokumen rangkap. Penjelasannya digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian dengan dokumen pada bagian kiri atas. Yang ketiga, dengan nama input-output jurnal buku besar. Penjelasannya digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program, menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen. Berikutnya, tampilan. Penjelasannya, informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Simbol-simbol input-output. Yang pertama, pemasukan data online. Penjelasannya, entry data oleh alat online seperti CRT dan komputer pribadi. Yang kedua, terminal CRT
komputer pribadi. Penjelasannya, simbol tampilan dan entry data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Simbol-simbol processing. Yang pertama, dengan nama pemrosesan komputer. Penjelasannya, sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Yang kedua, kegiatan manual. Penjelasannya, sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Yang ketiga, kegiatan campuran. Penjelasannya, sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Yang keempat, kegiatan pemasukan data offline. Penjelasannya, sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline atau entry data ke disket register cache. Yang kelima, disk bermagnet. Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet, digunakan untuk mensimbolkan file induk atau master file untuk satu-satu. Yang keenam, pita magnet. Data disimpan dalam sebuah pita magnet. Yang ketujuh, disket bermagnet. Data disimpan dalam disket. Yang kedelapan, menyimpan online. Data disimpan sementara dalam file offline dalam sebuah media direct access seperti disket. Berikutnya, arsip. Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara menunjukkan arsip. N sama dengan urut nomor, A sama dengan urut abjad, T sama dengan urut tunggal. Simbol-simbol arus dan lain-lain. Arus dokumen atau pemrosesan. Arah arus dokumen atau pemrosesan. Arus normal adalah ke kanan atau ke kiri. Arus data atau informasi. Sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Yang ketiga, hubungan komunikasi. Penjelasannya, transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Simbol-simbol arus dan lainnya. Arus dokumen atau pemrosesan. Arah arus dokumen atau pemrosesan arus normal adalah ke kanan dan ke kiri. Arus data atau informasi sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi sebelum dokumen lain. Hubungan komunikasi, transmisi dari sebuah lokasi ke lokasi lain menuju saluran dokumen. Simbol-simbol arus dan lain-lain. Penghubung pada halaman berbeda, menghubungkan bagan alir berada di dalam yang berbeda. Yang kedua, penghubung dalam sebuah halaman, menghubungkan bagan alir pada sebuah halaman yang sama. Arus barang, penjelasannya, perpindahan fisik barang digunakan terutama dalam bagan alir dokumen. Terminal digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses. Yang ketiga, keputusan, sebuah tahap perbuatan keputusan. Yang keempat, anotasi, tambahan keterangan, klarifikasi. Yang kelima, jenis-jenis bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Yang kedua, bagan alir sistem atau sistem flowchart. Yang ketiga, bagan alir program atau program flowchart. Selanjutnya, pedoman pembuatan diagram alir. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalnya dalam hal menghitung pajak per bulan. Yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Yang ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Kelima, unsur-unsur diagram alir.
Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur, yaitu percabangan dan perubahan. Demikian materi presentasi tentang bagan alir atau flowchart yang dapat saya sampaikan. Tunggu materi berikutnya dari materi pertemuan ke-6 dengan judul Sistem Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi. Terima kasih.